Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara melalui bidang penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara rutin menggelar pengawasan terhadap 937 tempat usaha yang telah mendapat persetujuan lingkungan. Dari ratusan tempat usaha swasta dan pemerintahan itu, pelaku usaha akomodasi dan perhotelan menjadi pelaku usaha penerima izin lingkungan yang paling tidak taat melakukan pelaporan pengelolaan lingkungannya. Salah satu yang kerap dikeluhkan masyarakat sekitar pelaku usaha adalah pengelolaan limbah usaha yang sering mengganggu masyarakat sekitar. Pengawasan ketaatan lingkungan hidup merupakan kegiatan rutin dari bidang penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lombok Utara sejak tahun 2022 lalu. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Suhaili Budimansah menuturkan bahwa dari 937 pelaku usaha yang telah diberikan izin lingkungan oleh pihaknya itu, puluhan pelaku usaha masih enggan melakukan pelaporan pengelolaan lingkungan yang diwajibkan setiap 6 bulan sekali. Pelaku usaha yang tidak taat itu masih didominasi oleh pelaku usaha akomodasi dan tempat makan. Ada tentu tingkat ketaatan yang bisa kita nilai di situ, maka telah kami keluarkan sanksi berupa teguran tertulis atau sanksi administratif. Itu sudah dikeluarkan di tahun 2023 itu sebanyak 25. Itu rata-rata ke kegiatan akomodasi perhotelan itu yang rata-rata atas ketidaktaatan, karena mereka memiliki kewajiban untuk tetap melaporkan semua usaha atau kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan itu rutin setiap 6 bulan. Itu sesuai dengan pernyataan yang ada di dalam dokumen lingkungan. Lebih lanjut dikatakan Suhaili bahwa pelaku usaha yang tidak taat melakukan pelaporan itu sudah diberikan sanksi berupa teguran tertulis dari pihaknya. Dan sejauh ini belum ada pelaku usaha yang ngeyel dan melakukan kesalahan yang sama setelah mendapat sanksi teguran. Menurutnya, sistem rolling terhadap karyawan yang dimiliki pelaku usaha tersebut merupakan faktor penyebab pelaku usaha enggan melakukan pelaporan rutin, sehingga pihaknya terus menghimbau agar para pelaku usaha melakukan pelaporan agar pihaknya dapat melakukan penataan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kenyamanan berusaha dan warga sekitar tempat usaha. Banyak hal yang kami temukan di dalam pengawasan, salah satunya sistem rolling atau manajemennya yang sering berganti. Kadang mereka sudah berjalan bagus di awal itu, namun ada pergantian yang baru, rotasi dengan tenaga yang baru. Kemungkinan itu juga menjadi salah satu faktor penyebabnya, yang mana yang awal. Selanjutnya, 1 dari 3 kepala bidang yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara itu juga mengungkapkan kekurangan personil bidangnya dalam melakukan pengawasan, di mana bidang penataan dan penaatan tersebut hanya memiliki 2 ASN bersertifikat untuk mengawasi 937 pelaku usaha yang tersebar dari ujung Pemenang hingga Bayan. Pun demikian, komitmen bidang penataan dan penaatan tersebut terus diwujudkan dengan kinerja maksimal, di mana setiap aduan masyarakat yang masuk ke pihaknya tidak satupun terlewatkan untuk dimediasi, mencarikan solusi jalan keluarnya. Terkait tambak, kemudian galian produksi tepung, ada penambangan pasir, kemudian tanah uruk, pertambangan kali pasir. Jadi rata-rata yang menjadi aduan masyarakat itu adalah GLNC yang di tahun 2023. Yang notabene ini bukan di kewenangan, bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Itu seperti apa tindak lanjutnya nanti? Tetap. Nah, jadi setelah kita lakukan setelah kita menerima laporan aduan itu 1 kali 24 jam itu langsung kita tindak lanjuti, kemudian macam-macam. Kalau memang tidak bisa diselesaikan melalui mediasi atau pertemuan dengan masyarakat,
atau mengadu akan kita teruskan ke provinsi selaku pemilik kewenangan dalam hal ini. Dari Gangga Kabupaten Lombok Utara, tim liputan Sasak TV memberitakan.